warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat kan? Baik, berjumpa kembali dengan saya Bu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah Sosiolinguistik. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai materi penerapan sosiolinguistik. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di dalam teori penerapan sosiolinguistik ini? Mari kita simak saja video selanjutnya. Penerapan sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Dari istilah asal katanya, sosiolinguistik berasal dari kata sosiologi dan linguistik. Sosio adalah masyarakat dan linguistik adalah ilmu bahasa. Sosiolinguistik mengkaji keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial, perilaku, bahasa. Tidak hanya menyangkut pemakaian bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa. Sosiolinguistik menurut para ahli. Yang pertama, Cher dan Agustina. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaannya bahasa itu dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Nababan, sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. 1. Penerapan sosiolinguistik. Penerapan sosiolinguistik dalam kehidupan seperti mengembangkan kemampuan berbahasa secara fungsional, alat berkomunikasi dan berinteraksi, pengajaran bahasa dalam pembelajaran di sekolah, serta bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. 2. Penerapan sosiolinguistik sebagai ilmu terapan. Yang pertama, antropologi linguistik. Kedua, stilistika. Ketiga, filologi. Keempat, epigrafi. Kelima, dialektologi. Keenam, psikolinguistik. Ketujuh, biolinguistik. 8. Grafologi. 9. Linguistik edukasional. Peran sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sosiolinguistik memiliki peran dalam pembelajaran bahasa, yakni adanya berbagai sumbangan terhadap pengajaran bahasa sebagai manifestasi sosiolinguistik dalam bidang linguistik. Harapan. Sosiolinguistik sebagai bagian dari linguistik makro tidak hanya membahas aspek-aspek yang sempit, namun juga berbagai aspek yang luas sebagai variasi bahasa yang digunakan dalam sekolah, interferensi sebagai bentuk penyimpangan bahasa, dan etnografi komunikasi sebagai wujud masyarakat yang beraneka budaya. Dimensi masalah sosiolinguistik. Ilmu sosiolinguistik digunakan untuk mengetahui masalah apa saja yang berada di masyarakat dan bisa mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat pada saat ini. Berikut masalah yang dibahas dalam ilmu sosiolinguistik, yaitu yang pertama, identitas sosial dan penutur. Identitas ini biasanya dari segi penutur yang bisa anggota keluarga, orang terdekat, atau diajukan pertanyaan siapa identitas penutur itu dan apa hubungannya dengan lawan bicara sang penutur. Selanjutnya yang kedua, identitas sosial dan pendengar. Identitas yang diketahui sebaiknya dengan penutur. Cara mengetahui identitas ini melalui sudut pandang si penutur sama seperti identitas si pendengar, bisa berupa anggota keluarga maupun orang terdekat. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan tempat tutur yang biasanya tergantung dengan kondisi atau
situasi yang terjadi di sana. Selanjutnya, fungsi sosiolinguistik. Bahasa dalam sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda. Secara umum, fungsi sosiolinguistik adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain yang dimiliki lawan bicara agar tidak terjadi ketidakefisienan, kesalahpahaman, dan sebagai masalah bahasa lainnya. Selanjutnya, contoh penerapan sosiolinguistik antara lain yaitu bahasa sebagai perilaku sosial seperti yang dijelaskan Suseno 1991. Masyarakat Jawa di dalam menggunakan bahasa Jawa akan selalu terkait dengan ugu-ugu, sopan santun berbahasa, yang mencerminkan adanya hubungan peran di antara pemakaian bahasa sebagai nilai yang harus ada dalam pemakaian bahasa tersebut. Kesalahan dalam menerapkan ugu-ugu ini akan berakibat pada terganggunya hubungan antara pemakaian bahasa tersebut meskipun secara harfiah makna dari kata-kata tersebut sama. Contohnya, ada pemuda yang mengatakan dengan bahasa Jawa, "Kulo badhe tindak." Ya, itulah tadi video pembelajaran mengenai penerapan sosiolinguistik. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan memahami pada video yang sudah dijelaskan tadi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.